Kok ngeten nggih kula terangno model orang yang tidak nekuni sesuatu tapi sama tetap paham. Nara paham kebangetan. Awas nara paham. Rugi lah mau ngaji. Sini-sini wong nara paham. Jadi kalau Allah bikin hukum, kula berkali-kali ngomong. Kalau Allah bikin hukum itu pasti yang detail diketahui orang khawas, yang detail diketahui orang khawas. Tapi ada ilmu yang orang awam itu pasti tahu. Ya orang awam itu pasti tahu. Awam itu mananya di bidang itu ya. Bisa saja orang itu ahli thariqah tapi nggak ngerti falak. Yang ngerti falak nggak ngerti apa. Thariqah itu nggak apa-apa karena manusia memang nggak pernah sempurna. Tapi begini, terus Allah itu senengannya damel tebak-tebakan. Jadi bulan itu istitar berapa? 2 hari. Karena manazilul qamar hanya 8. Nah istima'e sempurna 28, 29, terus mungkin tanggal 1, nak ngenteni 29 berarti di ikmalno 30 terus entek lah walhasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari, karena bisa saja 29 itu terakhir istima' terus nanti selesai. Atau istima'nya nanti sampai berapa? 30. Oke, itu ahlul ilmi ya. Saya ulang lagi itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini ya. Ya. Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. 1 karena bodoh, 2 karena sombong, ya 3 karena kurang pekerjaan. Murah bidangnya kok ngomong. Ya, itu yang paling sering ya 3. Misalnya gini debat, kenapa sih Muhammadiyah kok geger perkara awal apa? Awal Sawal. Terus saya debat suun-suunan, wah saiki negara bela NU, bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya enggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebenarnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya ya belajar falak kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ru'yah itu NU, hisab itu Muhammadiyah. Memangnya sehingga kalender itu sopo, yang NU kabeh sebagian besar. Gatus-gatus rekan itu tukang gaya kalender. Ini ku dia tiang loh. NU pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Kalau ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Memang tak mari ilmu cara goblok. Naraiso kebangetan. Saya ulang lagi naraiso ya kebangetan. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu 2. 1 sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, 2 sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya namanya Mbah Rahman, itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya wis kecelok kiai, baru mati kemarin. Padahal itu candalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini. Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik awal Sawal, saya ulang lagi kalau ada polemik awal apa? Sawal. Misalnya besok hari apa besok? Senin ya. Misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah, aku khilaf ruhin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad, cara ruhin Senin. Cara Mas Abu, Selasa. Kan Indonesia kalau sama Naksabandi kan sampai 3 hari ya. Perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari kan. Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal apa? Naksabandi ya di Indonesia. Enggak biasanya Naksabandi yang di Medan itu. Enggak masalah. Sebenarnya secara teori falak enggak masalah. Berarti kan Ahad. Kemila apa Senin. Ini Selasa. Orang-orang yang enggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomong ini dong, podo Islami kok gitu. Memangnya nak podo Islami itu teke podo. Jadi lagi secara ilmu demokrasi salah. Memangnya nak podo Islam terus teke podo, kan ada kubu sebelah mesti. Itu sunatullah, no? Terus cara teori falak, memang Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari anak buyut saya. Sakjane iku gampang Gus cara kuno. Delok wong nak tukaran niku delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa saya yang mencintai saya. Cobalah seneng ilmu, seneng tukaran. Tukaran itu darurat ya, ngenteni bojom diterbut wong, iku tukaran lantas. Perkara awal sawal kok tukaran.
Maksudnya bojo mayu direbut wong elek keben. Maksudnya mergo iku sing ngebut sing wong stres iku ngomong. Tapi dibalekno dhewe karo mana. Elek kok direbut tak dibalekno dhewe. Mestinya itu gampang. Cobalah kamu percaya ilmu model awam misal usah kamu belajar falang malah ra bakat. Cari saja Ahad itu cari tanggal 15 dari Ahad. Hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 15. Nanti kan kelihatan, pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13, orang Buderser. Wah, Mustafa hot berarti. Ini kan itu gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan, termasuk yang sering mutu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Ya itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi so nguji bener Mustafa Ruhin Pak Abu itu lewat hitungnya tanggal 15. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan bisa urung sere pas Senin. Berarti bener Ruhin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan wis mulai menyusut. Buareng wayahe tanggal 15 cara Mustafa. Bulan mulai menyusut, cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana, paham sih kalau maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islamnya kok geger. Negara menamen bilo NU saya gitu, terus tukaran tuh tinti. Lalu masalah bulan kok ono NU Muhammadiyah, uteke itu nanti. Saking oleh rasa seneng ilmu nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah oleh rasa seneng ilmu. Gue tobat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu dino Ahad. Ternyata bulan itu urung Buderser. Bareng malam Senin Buderser. Berarti kira-kira bener Ruhin. Atau walian. Pas Ahad Buderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut. Berarti bener Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah itu bikin sunnah seperti itu juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang. Saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng wiji aku takok. Sing darani meteng tuh hamil. Sing darani meteng oh kan biasa. Bojomu wis ra gelem kok kira. Serah prospek biasane mau di anak meneh. Sing darani meteng wiji aku takok. Sing darani meteng iku apa? Nak cara wong awam. Iya, ojo keliru gitu. Sing jarane weteng cara ngawem blendinge weteng. Ya pokoknya anggere weteng wis blending iku jenenge meteng. Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas sing darani meteng itu ada proses embriologi yang dadekno gak haid. Saya ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri Sri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah, neraka kali salah. Allah itu kalau punya hukum tuh pasti tadi bisa dihitung secara khos dan dihitung secara am. Yakin ya Zaid itu ngeloni Sri, bengi itu cek dijima. Memang bahasa fikih gak boleh kinayah. Kurang cek tidur bersama gak jelas itu. Masih meniduri orang oleh bahasa fikih ngono. Pokoknya Zaid tadi malam cek jima istrinya. Rino tukaran, mergo ono WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Wah, ono cakriting gendut wah ini kabare itu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi sesuk tanggal berapa? Sesuk tanggal 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini. 29 dia suci. Besok tanggal 30 enggak? Ada 30-nya. 30 suci. Terus setelah itu tanggal 1. 1 Agustus suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul, secara teori medis, kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita, kalau ada orang pacaran, kebablasan kok gak itu susah sing lanang. Waduh, dadi.
Enggak, ini contoh saja. Betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan. Gitu. Apa? Ada ilmu yang diawamkan. Itu mau. Misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah, yang enggak nikah kan kalau enggak haid kan susah. Berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti tidak hamil. Tapi pertanyaannya gini. Oke, itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali, itu keluar darah apa haid? Kira tau mikir ngono to, Mus. Bocah wong khusuk ora tau mikir. Pokoke wiridan bu swarga ngono mesti ora tau mikir. Mulane aku ya gumun ana wong ngaramno Yasin gumung. Dikira Yasin iku jimat to. Yasin ya ilmiah, bakas lasamsu yang bagilah antudrikal komar. Matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mergo matahari mek rembulan iku bulane oleh nyelesaikno falak cepet rembulan. Matahari mau nyelesaikno setahun itu 4 kali. Mulane agar bulan samsiah iku keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun menyelip 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11 hari. Yang ilmiah ini kok diharamno. Memangnya Yasin itu mantra. Ya, tapi semua Yasin bodoh dini. Ayat ilmiah jadi mantra. Kasihate ngene gak sih bodoh dini. Sing ngaramno mbek sing ngritik bodoh goblok gitu. Bodoh ora tau ngajine maksudnya. Boyo ngaji urip bener. Tapi ya keben dunya sing ngene rame-rame wae. Yasin kok kasihan? Yasin itu ya ilmiah, nerangkan bulan itu posisinya gini, matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan, rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Mohon kalau semalah keruwetan. Nggak, nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid, itu haid apa keluar darah? Nggak, jawab saja. Maka kalau itu betul haid, memang bukti tidak hamil. Harusnya idahnya selesai. Karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi iddah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaud pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu. Jangan-jangan itu tidak haid, tapi darah yang keluar. Artinya gini, Vin. Dia ini kaget dipegat atau trauma, terus keluar darah. Tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian tidak hamil, bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya Zaud awal tidak jadi anak, nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci rak 3 wulan 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Lah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham kan ya? Jadi umpama mani iku dadi tenan, umpama haite iku gak haid tenan, keluar darah mergo kaget bareng Pak sepeda motor atau kaget disenak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending, dan ilmu medis yaitu diukur angger haid bolak-balik, berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pintar, alhamdulillah. Jos tenan. Orang rugi orang Rembang Jogja mulang ternyata. Jos wae pintar. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang enggak haid? Enggak haid itu bisa karena monopos, Aisyah atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan, walla iya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri walla ilam yakhidan. Ketika seseorang tidak haid, iddahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya mesti 3 bulan toh kan. Ngaji mari dhisik dora khatam zaman mondok ya. Dhisik rapal saiki lali no, dhisik rapal saiki lali. Ngene lho mesti terangno. Maca-maca Yasin bu swarga iki masalah ilmu. Wong kula sing ngapal Yasin ora urung minat bu swarga ben mulang kula dhisik. Bu swarga syaratnya mati sik. Tak terangno ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopos, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47. Bisa saja tidak haid benar-benar karena monopos, bisa saja sebetulnya masih aktif. Kita kan tidak tahu, misalnya kan nyerahkan istri umur 42 atau 43. Kan potensi monopos ya ada, potensi tidak ya. Padahal bunyi sebagai koloni buat jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis. Ya sudah idahnya misalnya kalau jenis monopos 3 bulan. Mesti 3 bulan enggak? Enggak mesti. Enggak mestinya begini. Kalau nanti ternyata hamil, setelah 3 bulan kan blending. Idahnya tetap 3 bulan apa digenti waktu hamli melahirkan? Digenti waktu hamli. Sama nanti ketika
salah satu kuru dinteni 3 kali masa suci ternyata hamil ya gak jadi salah satu kuru idahnya nanti melahirkan. Paham ya? Lah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam ya ketok blending. Cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Nah, makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang 2 hal. 1 adalah dikenali orang khawas. 2 dikenali orang awam. Lah saiki enggak perkara siji sawale debat. Sing debat itu ora tahu gelem niteni coba. Kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi biasanya lebih awal ya, kualik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU Senin, misalnya menurut Muhammadiyah Selasa. Ada enggak yang gelem niteni 15 dari tanggal masing-masing? Sing tukang debat ning TV. Mau oleh ngamati, podo Islami kok. Debat. Ngalah tuh sekali-kali ngalah hitung. Engko ora ketara di sing hok sing. Artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita nguji mana yang benar. Tolong dino ketara to Mas Abu. Misale sangka Ahad, ternyata buder sere iku sing kira-kira cara Mustafa tanggal 13. Bareng dinteni wis susut kowe kan ngerti iya bener Mustafa jebule. Kan tetap ketara kan? Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata isik urung buder ser. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah buder, 17 buder ser. Berarti bener sing mundur kan? Bener sing tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah, selalu ada tradisi alam. Misalnya ape udan, cara BMG ngitung udan itu kan kecepatan angin ngene-ngene pokoknya terus efek mendung melayu ning kene mbok mlaku-mlaku cara BMKG. Nah, cara awam gampang. Kok apa ndarani wong kene sing ungkep lho sing bukti ape udan. Semua. Jadi wong awam wis paham kok sumuke kok ngene ape udan. Jadi gampang. Tetep ono ilmu awam tetep ono. Ya ora falak kok ya ora BMKG. Ya udan tenan, udan tenan. Ya kok dalile sumuk ngono tok. Ya ngono. Jadi mulane tanggep pengiran wapian tenan. Jadi wong awam wis jatuh jatah ilmu. Ya ilmu sumuk wae. Wah. Ya bodoh. Wong psikologi, ngono wedok kok minggat. Cara pakar analisis kan dianut ini ada psikologi apa. Wong arep ngerti agar minggat yo tukaran kok angel temen kowe. Agar minggat yo mergo ada dianalisis perbedaan persepsi. Wah, kesuwen gak agar minggat ya tukaran kok repot. Ora usah ngono. Dadi Allah itu apiane ngono. Dadi wong awam yo dikai ilmu, wong pinter yo dikai ilmu. Itu maksud wala yuhitu nabi sayyim min ilmihi illa bima. Kau kecelok wong alim, tau bata-batan kalah mbek wong desa, kula boleh cerita. Satu-satunya kekalahan saya dalam hidup, bata-batan mbek wong bodho. Cuman aku akhirnya ya ora trimo, perkarane wong alim dikalah mbek wong bodho. Hingga cerita anak-anak wong desa, Mas, wong desa. Ya umur SMA, iku njaluk nukokno sepeda motor. Bapaknya wong sugih, kang petani sugih, sapine akeh. Sapi sing sikile 4 itu akeh. Orang roda 4 ya sapi yang berkaki 4 ya. Karena di ini sapi ini akeh, sebenarnya akeh. Ala pak turuti rampun. Anak kula mondok tambah goblok. Gobloknya sepundi, Pak? Lah iya kok beli sepeda motor, sing jenenge donya nglahirno donya kok sapi iki jenenge donya cara dene. Mergo donya nglahirno. Sepeda motor ora donya, Gus, malah donya ngentekno donya. Mergo nukokno bensin kok bengkel. Ya cara dene donya sing melahirkan donya. Dadi wong di mobil cara dene goblok. Perkarane mobil dunia tapi mangan dunia karena harus bensin ini nyervis. Kok pinter nih Pak? Jadi yang makanya sabar. Jebule pangeran yo bagi ilmu dekne. Ternyata dekne ra gelem karo sepeda motor anaknya punya ilmu sing jenenge dunia sing lahirno. Dunia kok sapi. Jadi cara dekne wong di mobil 4 tambah goblok. Tambah mergo gerus dunia. Baru wae mulai wong omahe. Gus kalau tak wangsul, jebule digonjakno sepeda motor tanggane. Ampun Pak sepeda motor Pak. Dunya kok mangan dunya Pak sapi Pak. Saking mangkel kuwi, mergo aku ya mau kalah. Tapi saya secara insaf sadar sesadar-sadarnya banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu dan itu menurut saya benar. Selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan karena ini dunya kok mangan dunya. Sing dunia sing lahirno dunia kaya sapi, wedhus, jangkrik Artinya gini, iku pangeran, iki apikane pangeran. Wong awam yo untuk jatah ilmu, wong bodho, wong pinter yo untuk jatah ilmu.
Saya itu mengkaji haid atau iddah itu luar biasa. Sehingga polanya sama. Misalnya gini, orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan, 10 hari. Itu juga iddah percobaan sebetulnya. Karena kalau faktanya nanti umur 2 bulan, 3 bulan hamil, iddahnya kan watul hamli. Jadi ketara kan misalnya, ono wong Zaid misalnya, begini ngeloni bojone, Gima. Terus Rino kaget mati. Ini iddahnya berapa? Taruhan pertama berapa? 4 bulan. 4 bulan 10 hari, nak betul-betul hamil sebelending enggak? Blending kan? Kalau sudah blending ya sudah idahnya tidak jadi 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Kenapa dibikin 4 bulan 10 hari? Karena wong awam pun ngerti hamil tidaknya dalam waktu 4 bulan 10 hari. Salah satu kuruk polanya juga 4 bulan 3 bulan. Jadi polanya sama semua. Itu hikmah pangeran. Tapi ilmu ini sudah dikaji. Saya ini senang ngaji ilmu sing ngono iku. Sing jelas-jelas. Ngaji mbu swarga ora paham lah swarga. Waduh ya enak nang. Teko wis siap ora paham. Ngomong mbu swarga waduh serepet. Saat surat Yasin dadi ngendikan ilmiah tapi diuman amin wae lah amin amin. Padahal alim ini matahari itu tidak mungkin nyalip rembulan karena tadi menyelesaikan falaknya itu dulu apa? Rembulan, wong per tahun aja nyelip sekitar 10 hari koma berapa. Nah sama ahli falak kan ngerti kan, tanggalan bulan itu sisa 29 mbek 30, ora iso 30 siji. Samsi ya sering 30 siji, mau ono Februari 28. Intinya kan mesti lebih lama. Paham ya? Komaria sering 29, ora sekedar pernah kok. Sering. Makanya wala bisu fi kafim salasamiatin sinina wasdadu. Kalau menurut hitungan Samsiah 300 tahun itu komariahnya berapa? 309 tahun. Karena per 100 tahun itu komariah nyalip 3 tahun. Ane kalau nanti dijak ahli falak, Gus ngarang falak nganti kiamat. Maksud tempi ya, khawatirnya ngene aja. Ini kalau dunia ada kiamat-kiamat, Gus itu bahaya. Nanti Nabi Muhammad lebih tua timbang Nabi Isa. Ya. Perkara ini nak dihitung komariah, nah ini kira kiamat-kiamat loh ya. Iku sebenarnya nak kiamat-kiamat itu tahun komari aku nyalip Samsiah. Jadi sebenarnya Gus, anak putu kita ngertinya Nabi Muhammad luwih tua timbang Nabi Isa. Wah, orang nganti ngono wis kiamat. Ya masuk akal karena tiap 100 tahun kan nyalip 3 tahun. Itu nak wong khawas tahu. Agus ngarang falak Gus. Gaya gini agak dikarang gitu. Aku yang mendingan dalam misalnya ngono tenan sing alif falak yo ngerti. Nah iki nyalipe iku mergo seperti itu, Pak. Ya jadi pokoknya enak kan. Jadi kaulane Allah iku enak. Jadi karena tadi Allah selalu bikin cara awam untuk iman. Misalnya iman cara wong pinter. Ya tak warai iman cara wong pinter. Milih cara pinter apa cara bodoh? Enggak jawab ya. Bodoh aja apa? Terlalu jujur gitu. Itu fair. Ayo, milih iman corong pinter orang bodoh. Pinter wangel corong pinter. Udah tak pinter bareng. Corong bodoh ya. Nah corong pinter kan cara iman begini. Alam raya ini kan kadung wujud, ya kadung wujud. Matahari dan rembulan ini kan kadung wujud. Setidaknya dalam kesaksian kita ini kan berstatus apa? Maujudan, apa? Tentu sesuatu yang wujud itu nggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nggak mungkin kan status Adam, status kenihilan menyebabkan sesuatu yang wujud. Karena di mana-mana nihilisme atau agamisme itu tidak menjadi sebab. Karena alam ini kadung wujud, pasti sebabnya sesuatu yang wujud. Karena penyebab harus berstatus super, maka dinamai wajibil wujud. Dan itu kita katakan Allah Subhanahu. Dan itulah Allah. Itu model pinter. Kita sudah pinter aja. Sudah ngaji jalan. Ya, paham ya? Ya, no model bodoh. Saya berkali-kali cerita. Abul Hasan Al-Asy'ari itu pernah berfatwa. Imannya muqallid. Imannya orang nggak bisa mikir itu nggak diterima. Terus diprotes sama orang-orang. Lalu imannya orang bedui-bedui gimana? Karena nggak bisa mikir. Pegawaian yang ngurmat sapi, wedhus, nututi bebek, ngalor gitu. Terus tukang ternak bebek. Singkat cerita, dua beliau ini survei. Tanya orang-orang kampung, Bima Araf Tarok, ini bedui, mau pegawai ini ngurmat sapi, ngurmat pedet, ngurmat apa? Unta. Kowe kok roh pangeran ono iku piye? Caramu mikir piye? Dino ngurmat unta. Jawabe enak wae. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Nek ana teletong ya mesti ana untane. Terus wa asarul adam ya dulu alal masir. Ya, kalau ada bekas
delamaan apa kalau bahasa Jukin apa nanti. Ya, kalau ada bekas telapak kaki pasti ada yang pernah lewat. Jadi misalnya ono wong ada jejak kaki anjing, berarti anjing sudah lewat. Ada jejak kaki manusia, berarti manusia setelah lewat. Lah saiki ono alam, berarti ono sing gawe, ono jejake ora ono sing gawe. Terus kata Imam Asy'ari, ya begini sudah cukup sebagai nazar menemukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awam ya iso, khawas ya iso. Lah anak wong pinter cara aku malah repot. Apa rabi karena butuh keseimbangan. Karena manusia itu butuh keseimbangan untuk tersalurkan biologisnya. Keruwetan wong pinter. Nah wong bodoh kan enggak. Wong bodoh rabi pinter payu rabi. Nah wong pinter keruwetan. Mosok aku tamat kampus terkenal gak payu rabi. Nah wong bodoh gak. Wong pinter payu rabi gak payu. Jadi luwe apa? Gampang di. Gampang bodoh cara pikir. Pokoknya ada bodoh, pokoknya gak masalah cara kula. Saya ulang lagi, makanya kamu jangan berdebat lagi tentang kenapa yang begini Muhammadiyah gini. Karena Allah memang bikin kita ini ben mikir, yaitu bulan itu manazile 18, istitar rong dino, kadang sedih. Nah, dari awal memang misteri. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Thalibin, perkhilafan 1 Ramadan itu ditoleransi sampai 2 sampai 3 hari. Karena kalau perkhilafan itu mulai Sya'ban itu bisa selisihnya sampai 3 hari. Lah pangeran senengannya ya kayak misteri. Tanggal 14, 15, 16 itu bunder sere mirip. Ya kan? Pangeran ya kayak misteri bisa. 14, 15, 16 bunder sere mirip. Kalau pangeran ya senengannya beda wong. Ya enggak masalah. Jadi wahai pangeran. Enggak bedonya liya bluakum ayukum masa amal. Jadi pangeran senengannya beda. Makanya harus pinter-pinteran. Masyhur. Nanti Dajjal itu kalau akhir zaman kan gitu. Yang dikatakan Dajjal surga adalah neraka, yang dikatakan neraka adalah surga. Jadi ya Allah bikin ujian memang selalu begitu. Makanya seninya hidup di situ. Kata Rasulullah, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Jadi memang sudah seperti itu. Cuma problemnya saya kan gini, wong ra ahline kok ngomong. Ya kayak tadi. Anu Muhammadiyah ora tahu cocok, podo Islami. Memangnya dia nebek dulure tahu cocok, padahal podo. Mikir ngono kok ora iso. Ngono dadi narasumber piye ngono. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah mikir ngono niku yo kadang yo digelar. Sama-sama Islam kenapa debat? Lah dia nebek dulure bedino ora yo debat, padahal ora trimo podo-podo Islam sak kandungan. Kowe biasa wae, kalau ada perbedaan itu biasa wae. Dan diselesaikan secara disiplin ilmu bodoh, ilmu wong pin. Delok wae tanggal 15 kok tetep ketara, salah tetep ketara. Kayak tadi iddah itu uji cobanya salah satu kuru. Tapi kalau ternyata nanti hamil, ya sudah watul hamli. Kalau mutawafan ana zauji wa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau terbukti hamil, ya sudah watul hamli. Allah bikin kisaran 3 bulan, 4 bulan, 10 hari. Semuanya itu nggo mastikan ala awam. Mergo nak tenan hamil kan blend. Jos yo. Jadi awam mek khos padha kan? Lan cara kula wong khawas yo pinter, wong awam yo pinter. Ampun gede iso golek dhuwit payu rabi. Justru wong khos keribetan. Ape rabi dadak masak sak saya ndak payu rabi. Saya kan sarjana. Wong aman gampang. Pitik wae payu rabi. Motivasinya sama-sama ingin rabi. Yang satu dalilnya pitik ayam itu. Yang satu dalilnya masa saya sarjana kok ndak laku. Gampang mana? Gampang pitik. Sesuai gitu, pitik pasangannya ada. Wah, yore. Lah ya nak guta ganti pasangan kowe pitik. Malah parah meneh. Biasa urut. Ya jelas ya, supaya kalau suwun pokoke ilmu itu dawuh pengiran apa wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Jadi enggak ada orang bisa menemukan satu ilmu kecuali hanya sekadar sekelumit sesuatu yang Allah berikan. Jadi wong awam ngomong ilmu belalah ya bener kayak tadi cara menemukan Allah Subhanahu wa taala. Wong pinter cara berpikir ya bener. Sekali dunia lah misalnya, dunia itu mesti kiamat. Jadi ilmuwan kan ribet. Nanti kalau ada pemanasan global, kutub utara, kutub ngene mencair ngene. Akhirnya kiamat. Wong awam luwih gampang. Jenenge barang digo terus ya rusak kok. Kalau barang digo terus kok tambah gak rusak. Gampang kan gampang di. Ora usah kutub utara, ora usah kutub selatan, ora usah pemanasan apa?
Global kok repot. Jenenge barang digo terus ya rusak. Gampang di. Kan kula jenis wong pinter, tapi kula melok partai awam ya ketoke kok. Lebih gak nguras otak apa? Wong ampe teori kiamat kok cek repot ya apa? Ngono ozon wis pecah, nek pecah matahari langsung nembus apa? Bumi terus terjadi kesuwen barang digo terus ya mesti rusak. Utawa model pegawai negeri ya jenenge kerja terus ya kepen pensiun. Artinya matahari kan ya capek juga kan. Ya kepen apa? Pensiun. Tiap hari tuh matahari daftar pensiun. Nenggone hadis tiap hari dia mengajukan apa? Ya Allah masih tugas pagi cek terus. Sampai dia ini bosan terus gawe kejutan terbit kau apa? Barat. Bosan dia kayak kejutan. Jadi uang nak is mutung itu alamatnya gampang. Ger mutung gak perilaku sing aneh. Jadi sebenarnya seringnya ya mutung. Perilaku aneh Gus. Mutung. Ayo milih apa mau pinter? Awam. Cara kula mula melok awam. Nangen-nangen terus luwih gampang. Ya mau jenenge digo terus ya. Ngono lapisan ozon ono kutub utara selas kesuwen apa? Jenenge barang digo terus ya mesti rusak. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masfur. Dalam surat Yasin Nabi ingin diperdebat non. Sitok darani bid'ah, sitok darani jimat. Aduh, podo di. Nomor dua tahu ngaji nih kecangkeman. Soalnya ngaji, Yasin itu isinya apa, materi ilmiah apa. Ini mau Quran ibadah, mikir Quran ibadah, ngaji ibadah. Debat itu mari tukaran. Itu ajaran Kanjeng Nabi. Pemenang debat Quran, al-miraq fil Quran kufur. Nabi zaman Sugeng ngendikan memperdebatkan Quran itu kufur. Meskipun tidak kufur dengan arti keluar dari Islam, tapi itu kriminal besar. Quran kok dan ya sudah kalau ada orang mencintai Quran lewat bacanya secara tartil itu ya baik. Ada yang mencintai lewat mengkaji maknanya ya baik. Ada yang mencintai lewat percaya berkahnya juga baik. Nyatanya podo rasa seneng Quran atau deres sama kritik-kritikan. Mana? Lain kula ngerti kritik. Maca Yasin hukume piye? Waca sik engko bariku lagi ngukumi jebule ora iso maca. Madek man ngaramno ora iso maca. Ya tok haram dadi nah, kenapa ora iso maca? Kan haram dadi. Ono. Wah kon maca sik. Nek dene maca paham ora keranjinan. Lah anggere nek bar maca kok ora keranjinan berarti ora paham. Jadi gampang. Masih mau terus bodoh di ini atau belajar mana? Nih akhirnya kok jimat. Aduh, wocok 40 terkenal kan bro. Yasin bro, semua hari keramat ya. Bro, 41 roh tak. Tak gaji. Jadi saya pengen keramat tuh, itu biasa wae bro. Orang tahu mau tahu mau coba Yasin atau siji. Itu keramat ini. Cara kula nu ra cocok ijazah ngoten kula ra cocok. Kula mboten sependapat. Kalau kangen Yasin terus baca sekian ya enggak apa-apa. Kalau nak dinggo jimat. Kula ge punya ijazah itu tapi nanti kula. Ya biasa mawon cara kula. Quran diturunno lihat baru napa ayat. Cuma anak bakat ngalim misale ngono ya ngono ae dimenggo wis ra bakat terangno wis ra bakat alim sepun bulan balen yo. Iya. Menawa tepak ya keramat, ra tepak ya dadi dukun wis pokoke. Wa ayatun nan ing dadi ayat. Mun kula wis pokoke ngandel bolak-balik. Pokoke angger ilmu iku mesti ana sisi awam. Ya ana sisi awam. Dan iku Allah wong awam kabeh iku ya kawulane Allah, tetep dikei jatah napa? Ilmu ya mau. Ora roh BMKG sawae yang gerang kukep ya ape napa? Udan. Nyatane ya padha. Sing ilmiah yo terbukti udan, sing ngungkep yo terbukti. Jadi pengiran cek apiane. Nah, angger blendeng yo hamil, wis gampang. Yang medis kok, ini sudah ndak haid berapa hari? Positif, terus dites sampai kehamilan. Sing wong khawas yo bener, kok sing wong awam yo bener. Iku pengiran. Wa ayatan yang dadi ayat lagum kedhe wong akeh ala kudratina ing atase kudra ingsun. Bukti nyata kudraku termasuk anau te sak temne ingsun. Ingsun Allah maksudnya ngendikane pengiran hamal naiku muatno ingsun dzurriyyatahum ing anak turune Bani Adam. Termasuk bukti kemampuanku wong-wong saaki-aki iso dimuat ning kapal. Terus saiki malah luwih dasar meneh truk bis kabeh iso dimuat napa? Kapal. Iku ya kabeh ayate pangeran bisa ngelola air sedemikian rupa
supaya tingkat beratnya kapal di bawah air sehingga iso ditanggung nopo air. Wa fi qiraatin dzurriyyatihim pakai jamak. Jadi wa ayatul lahum anna hamalna napa dzurriyyatihim pakai redaksi napa jamak. Kalau qiraat kita apa? Anna hamalna dzurriyyatahum. Ai abahum tegese bapak-bapak wong akeh alusula kang dadi pokok. Tak muat fil fulki ing dalem perahu. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulki ing dalem perahu. Safinatin Nuhin tegese praune Nabi Nuh. Al-Mashhuni kang kebak, al-mamlu itik kang kebak. Jadi maksudnya kapal-kapal yang sekarang ya bukti ayatnya Allah, tapi kapal yang dulu memuat nenek moyang kita juga bukti kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi niku sampean pikir misalnya ngeten. Dan saya ulang lagi ya, bedanya Nabi dengan ilmuwan itu gini. Kalau ilmuwan itu tetap diajari satu fenomena alam. Saya ulang lagi ya, kalau ilmuwan sepinter-pinternya itu tetap diajari fenomena alam. Dan lagi-lagi kontributor terbesar adalah orang awam. Orang apa? Awam. Misalnya pesawat. Pesawat itu, ya pesawat apa saja. Yang menjadikan terbang itu sebetulnya ilmu itu masih 80%. Teknologi itu hanya menyumbang 20%. Jadi di semua teori, kalau kan gak ada kitab banyak lah. Di semua teori yang namanya ilmu itu nyumbang sampai 80%. Itu minimal. Teknologi itu hanya menyumbang 20%. Meskipun kita ada membidangi teknologi itu, karena kita ulama. Ya kita itu siapa saja, ya saya sampean kalau yang aku ulama, supaya kita itu ulama semua. Setidaknya dibanding wong bodoh. Misalnya begini, pulpen ini kan tidak ada mesinnya. Saya ulang lagi, pulpen ini kan tidak ada. Terus saya lempar, mesti ya terbang sekian meter. Selama ada tekanan kan terbang sekian meter. Batu kamu lempar. Itu asal ada tekanan kan terbang sekian. Terus sama ilmuwan dihitung, oh kalau gitu kecepatan sekian tuh bisa terbang. Makanya pesawat tuh harus banter, sekali lon jatuh. Meskipun dia mau landing tetap harus banter. Sehingga yang menjadikan pesawat terbang sebenarnya penumpangnya ilmu. So, mereka itu cari satu mesin yang bisa mendorong kecepatan yang dengan asumsi kecepatan itu menjadikan apa? Terbang. Itu tadi kayak batu kamu lempar, asal tekanan itu ada kan tidak jatuh. Berarti apa? Butuh tekanan tertentu untuk tidak jatuh. Terus dielmoni. Jadilah pesawat. Berarti penumpang utamanya ilmu apa mesin? Ilmu dulu. Yaitu diputuskan kecepatan minimal sekian. Terus dihitung lagi. Daya gravitasi bumi itu berapa? Supaya stabil berapa? Lagi-lagi ilmu. Tekanan udara berapa? Semuanya itu ilmu. Baru dibicarakan teknologi. Jadi ilmu tetap di atas segala-galanya. Ilmuwan dulu ya gitu. Itu di semua apa saja. Jadi ilmu itu tetap di atas apa? Di atas teknologi. Dulu sebelum ada alat-alat canggih itu ilmuwan-ilmuwan dulu sudah tahu kalau jumlahnya planet sekian. Padahal tanpa apa? Bantuan apa? Teknologi. Karena ilmu itu di atas apa? Teknologi. Ya begitu seterusnya. Nah, kapal itu kalau ilmuwan bisa menciptakan kapal kan lewat sekian ilmu yang disaksikan dari kehidupan sehari. Kalau Nabi itu beda. Nabi Nuh itu kon gawe perahu, dikadani pangeran Nuh, umatem itu kurang ajar, apa tak hancurkan dengan banjir. Mulane kayak kapal. Kon gawe kapal ning padang pasir. Jadi bedino angger golek kayu, cara mriki mungkin kayu jati. Tapi kaya ora ora kayu jati kok buktine apa nak kayu jati. Hadisnya mana wah malah repot meneh. Ngene padang pasir kok kayu. Ya, dimulai kayu kurma, masuk kayu kurma digo kapal. Debat meneh. Yen cangkem elek sana debat. Pokoknya kapal lho napa? Kok meneh amene. Oh, kok fiber. Tuku ning ndi malah. Malah repot meneh, malah panjang. Pokoknya gawe kapal. Gawe kapal lu ning padang pasir. Ya tambah dadi buli-bulian. Makanya ceritane Quran be wa yasnaul fulka wa kullama marra alaihi malaum min qaumihi sakhiru min. Nah, kowe ku tambah sarap, tambah suwe tambah edan. Wong karuan padang pasir kok gawe segorone ra ono. Banjir gak mungkin wong ra ono Kapuas, ra ono Sungai Brantas, ra ono Bengawan apa? So. Nabi Nuh diutus pengen aja apa ya? Kowe saiki ngenyek aku, sampean gentenan aku ngenyek. Mulane dendam ya rada halal wong Nabi ya dendam. Jadi mulane ana dendam sithik-sithik iku ya rada halal wong Nabi ya tau. Dendam mulane kubu sebelah awas nak aku kuwasa ya gentenan.
Dhisik penguasane kubu sebelah, saiki sebelah yang lain. Ono dendam sithik-sithik ya keben wong donya. Yang penting aja mateni aja dosa gedhe. Nah, Bino jawab ya fa inna naskharu minkum kama taskharu. Kowe saiki ngenyek aku kok kowe sampean tak tanya. Kowe nak dendam diempet udah diudun ya Jawa. Dadi Leone Pak, tapi ya sudah. Wa yasnaul fulka wa kullama marra alimala ummin qaumihi sakhiru min. Dadi dinya. Nabi no tenang wae gawe. Nah pangeran ambek nabi ne kuning. Lah alamate napa Gusti nak badhe banjir kersane kapal kula selesainya cepet. Ya pokoke kapalem dadi sik. Warung kapale dadi tenan. Alamate napa nek ana banjir. Pangeran yo unik. Nak banyu keluar kok tungku apa kan sing dienggo ngumumno banyu lho. Nak dapur sak omah iku jenenge dapur wae. Sing keren lho. Kluweng ya apa cara mriko. Kluwenge itu loh. Yang dipakai bara api lho jenenge. Kluweng. Iku pangeran, luweng. Jadi pangeran nu gawe alamat ya aneh. Wong tempat api malah digo alamat. Wa farat tanur. Engko nak kluweng kamu wis metu banyu ya iku alamat banjir. Jadi pangeran gawe sesuatu wong kluweng kok malah luweng kok digo metune banyu pangeran. Jadi pangeran ambek nabi ne wis unik. Jadi kon gawe kapal ning padang pasir, banyune metu ora kok sungai ta apa malah kok iku pangeran. Memang nabi itu orang-orang spesial, tenang. Akhirnya terus nabi ku ya sadar populasi. Wedi nak kewan entek kok anak putune ora ndek kewan akhirnya iku apa jenis fasluk fiha mingkulin zawjaini dan semua hewan harus kamu bawa. Akhirnya Nabi Nuh jenenge nabi wong keramat. Tangane diangkat ngene iki. Sing kanan mesti entuk lanang, sing wedok kiri. Wes pokoke entuk sak pasang-pasang, termasuk asu. Nah, di asu melok. Melok selamat kok tikus. Pokoke sing kewan sing elek-elek lah ya melok. Pokoke jaga napa? Boleh. Aku sing ora riwayat itu gajah melok ta ora. Nek delok saiki jek ono berarti ya melok. Tapi yo tidak kodi sak menawa. Gede ini dinosaurus melok ta ora serasa mbok takokno iku malah dadi. Ngono mbok takokno dinosaurus besarnya segitu. Kalau perahu Nabi Nuh itu enggak muat. Malah cangkem elek meneh. Kan iso golek dinosaurus bayi. Butuhe kan mbok jaga populasi to. Teko eleke ngono. Dari pikirannya kan dinosaurus besar, kapalnya agak muat. Nah jago populasi kan tidak harus dinosaurus besar. Cukup yang Momennya jenis bertelur ya dinosaurus. Kan cukup gue bodoh ke. Aneh-aneh. Macam mau debat tuh. Mengenai al-miraq fil Quran kufrun. Debat no Quran apa? Kafir. Kafir halus, kafir tenan terus. Pokoknya kafir. Terus mulai itu sono cerita sembeling-beling. Asu tetap kawin, kon tirakat tetap kawin. Terus pasut non Nabi Nuh. Kowe iku kan pelaturane gak oleh kawin. Ngerti toh ke kawin? Gak kawin. Asu gak kuat kan tetap kawin. Nabi Nuh duka dipasut. Kowe kewan sing paling kangelan nak kawin. Mulane asu kewan sing paling kangelan kawin nganti saiki. Tahu dulu ke kawin asu. Mesti tahu kabeh buling-buling ini sudah tahu. Harga Nabi Nuh mangkel dipengen kawin. Kawin lane anjing ku kewan paling sulit. Mesti nak kawin niku paling repot. Mesti dorong lan nek pahame dorong kan. Akhire lah iku pangeran ngelingno kita. Kowe ku eling, mbah-mbah iku tau dislametno napa? Prau. Iku jenenge napa? Abahum al-usul. Karena manusia itu punya dua generasi. Generasi pertama Nabi Adam. Paham ya? Terus era Nabi Adam entek kabeh kecuali wong sing ikut praunya Nabi Nuh. Maka orang yang sekarang kita ini sebetulnya sudah steril. Karena pasti turunannya wong mukmin. Saya ulang lagi ya, kita ini sudah steril. Pasti turunannya orang mukmin. Karena setelah era Nabi Nuh semua orang kafir mati kecuali 80 orang sing ikut di kapalnya Nabi Nuh. Maka generasi kita diistilahkan dalam surat Isra dzurriyyataman hamalna ma'anu. Jadi dua, ya saya ulang lagi ya, ada dua istilah generasi ya Bani Adam. Setelah itu ada tragedi besar yaitu banjir yang hidup hanya orang yang ikut di kapalnya Nabi Nuh. Maka istilah surat Isra apa? Kita ini apa? Dzurriyyataman hamalna ma'anu. Bahwa kita ini dzurriyyahnya orang yang diangkut Allah lewat perahunya Nabi Nuh. Nah di sini terus diulang lagi oleh Allah supaya kita ingat wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun.
Mulane disebut apa? Aba'ahum al-usul apa? Bapak-bapak kita yang dari pokok, yang asal usul kita yang pokok. Lah yo ayat Yasin wis ngene iki keterangane ilmiah, terus bid'ah ning ndi? Terus susah opo cara diwaca wong iki mau cerita ayat ilmiah. Nah, tapi sing maca terus ora ro ilmiah itu kasih hati. Dadi padha dene. Sing nyalahno padha dene sing disalahno ya. Wis barokah ngaji ben sampean ngerti. Pokoke kula suwun. Ora usah debat. Ibadah sing nilai pangeran. Kamu enggak perlu cari mayoritas minoritas. Pada akhirnya sing nentokno ku pangeran. Kowe ngerasa salah ya ora mesti salah, ngerasa bener ora mesti bener. Tetap summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum. Nanti kembali ke Allah, kemudian Allah sendiri yang menvonis kita salah atau benar. Lha opo pede nemen-nemen biasa wae. Aku lon pede banget. Ora kok perkara mesti bener ya. Luwe mungkin bener aku timbang kowe. Mereka mulai aku mikir wis suwe. Kowe grudak-gruduk kan gak jelas. Debat kok anak anut status ormase, orang nganggo ilmiah ya anut status. Ya debat juga golek khazanah ilmune itu anut status. Terus ilmune piye? Waduh. Eling-eling ya. Jadi kita ngalami dua apa? Generasi. Generasi pertama kita disebut Bani Adam dan itu nyata adanya. Terus generasi kita kadang-kadang oleh Allah disebut apa? Zurriyataman hamalna ma'anu. Bahwa kita ini zuriyahnya orang yang diselamatkan di perahunya Nabi. Terus ini di sini diulang wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulk. Nah, kendaraan itu zaman itu kan enggak ada mobil, enggak ada pesawat, enggak ada kendaraan yang lain. Tapi Allah sudah mengingatkan lewat surat Yasin wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan Allah kata Allah saya akan bikin kendaraan yang sejenis itu, makanya yang sefungsi itu. Ini nunjukno bahwa suatu saat akan ada pesawat, ada mobil. Karena Allah sedang ngendikan gimana? Wa khalaqna lahum mim misli, dan saya akan menciptakan kendaraan yang sefungsi itu. Sefungsi perahu, sefungsi kapal. Nisbatnya darat mungkin ya mobil, nisbatnya udara ya pesawat. Tapi Allah sudah ngendikan apa? Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun, dan saya akan bikin kendaraan yang sefungsi itu yang mereka bisa menaikinya. Mayar. Jelas kan? Mulane mukjizat Al-Qur'an luar biasa. Jadi sesuatu yang belum terjadi oleh Allah ya dihentikan. Ya, tapi nek Yasin mbok wiridan ya ora ngarah roh. Tapi wis ora wiridan malah ngaramno tambah karo-karuan malah. Sing bener dia padha salah empuh kono. Coba ketemu pangeran wis adep-adepan. Gusti, kita berdebat ini sudah lama di dunia. Tolong kasih keputusan. Pangeran duka, senroko kabeh repot. Lah kakean debat ora tahu sinau. Coba ya. Yang mengharamkan itu coba sinau Yasin detail. Kalau nggak bisa Arabnya sinau terjemahnya. Nanti terus akan mengharamkan isin dewe. Masa ayat seilmiah ini tak haramkan? Nanti yang biasa nggak jimat ya belajar ilmiah. Mosok tentang falak astronomi kok kaitannya be jimat kok ora isin dewe. Bariku lagi debat. Aku gelem dadi juri nih. Asal lewat proses tadi. Engko ora debat tak wis bener dhewe pendapate. Yang padha ra macane padha ra royo cukup. Debat. Waktu galeng ngene, wong Afrika ku ayu ta ora? Jare wong kene ora ayu wireng. Tapi jare wong Afrika, wong Indonesia ayu ta ora? Oh, cempeh koyo tape. Mungkin dekne darane putih enggak putih tapi apa? Cempeh. Coba ya sekarang dicoba aja. Kamu minta Allah gen kamu dirubah jadi gen Afrika. Koyo wong Indonesia wong londo kan rapati seneng. Mergo koyo bule. Paham ya? Memang kita didesain Allah punya biologis yang nggak bisa syahwat dengan orang Afrika. Wong Afrika, mulane nek ana Miss Universe Afrika diperkosake kan janggal. Wong dikekno aku ora doyan sampai ana merkosa. Karena gen kamu didesain Jawa. Tapi mungkin orang cantik di Indonesia kok diperkosa Afrika ya janggal. Wong ngono kok doyan. Karena desain gen kita sudah beda. Nah terus debat. Sing ayu sebenarnya mana? Ora perlu debat ngono wong. Kamu minta Allah gen kamu dirubah jadi Afrika. Engko orang Afrika ra darane ayu. Nah, kita ini sekian pikiran kita itu sebetulnya dikendalikan Allah ya di situ itu. Wong Afrika didesain Allah syahwat mbek wong ireng padha ireng. Wong Indonesia gak didesain syahwat. Mulane kula bolak-balik nyontokno. Kowe ketemu wong Solo ayu, rokan, ambek wong Afrika udah syahwat. Kok ora minat ketemu kok ora minat. Karena gen kamu gak didesain untuk mencintai orang Afrika. Tapi orang Afrika ada desain untuk mencintai kita.
Nah, makanya kita sadar bahwa pikiran kita, otak kita, saraf kita semua dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang ngatur, jenis lahu maqalidus samawati wal, semua dikendalikan. Jadi gak perlu berdebat. Kalau kita mencintai Quran, cara mencintai gimana ya? Ada orang mencintai Quran lewat baca terus, ya baik. Ada yang mencintai lewat meneliti, ya baik. Ada yang mencintai menghafalkannya. Susahnya apa sih ngakui orang lain? Cuma saran kulo, makna pokok itu tahu. Biar ngerti mukjizate Quran. Quran sudah ngendikan ada potensi zaman itu ada kendaraan yang sefungsi dengan perahu. Disebut apa? Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan saya akan bikin yang sefungsi dengan perahu, di mana barang itu nanti ya ma yarkabun sama-sama bisa kendaraan. Wa khalaqna lan gawe sapa ing sunah kumareng akeh mim misli sanging sepadane peraune Nabi Nuh misli falakinu hendak sepadane peraune Nabi Nuh. Wa te misli kuma perkara amiluhu kang lakoni sapa angke malas saklihi ngatasi bentuke perahu menasufun sing pira-pira wasihor kang cilik wal kibar bi ta'limillah. Kabeh iku sok ben ngenteni diulang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma ing apa ayar kabuna kang numpak sapa ngakeh ing dalem. Wong saya bayangkan akhirnya. Mbok tiru ya kena, ilmu iki mbok jiplak ya kena. Engko sing sugih kowe ora apa-apa wis ikhlasno. Saya bayangkan suatu saat era cucu saya pasti pesawat itu tidak seribet ini. Pesawat itu nanti gak sih? Karena tadi setelah ilmuwan nanti tahu bahwa bumi itu mutarnya begini, terus jam segini itu bumi mutar ke arah Afrika, ke Indonesia. Nanti pesawat tinggal aja. Kalau arah Afrika nunggu koordinat sekian, terus jalannya disesuaikan dengan koordinat mutarannya pasti nanti lebih cepat. Jadi nggak usah seribet sekarang. Suatu saat kalau ilmu itu sudah ditemukan benar-benar eksak. Sekarang kan sudah ditemukan tapi belum apa eksak. Jadi tinggal nunggu saja. Misalnya mau ke Afrika, nunggu saja gerakannya bumi mau menuju mana, terus pesawat tinggal apa naik. Sudah setelah bumi pas sudah ke titik yang mau Afrika, terus turun lagi aja. Jadi gak usah menuju ke... Suatu saat pasti gitu. Dan ini boleh kamu jiplak, wis tak dol umum. Karena masih tadi saya berkali-kali bilang, pada akhirnya teknologi itu hanya nyumbang 20%. Yang 80% tetap sains, apa? Ilmu. Kayak tadi misalnya, batu dilempar, pasti terbang kan? Tapi kalau tekanannya kurang, jatuh. Maka pesawat itu meskipun mau landing, tetap harus banter. Sekali dia di bawah standar apa? Kecepatan pasti jatuh. Karena dia yang bisa diterbang itu karena tekanannya. Makanya pesawat itu harus cepat memang. Gak iso pesawat kaget direm mendadak itu kacau. Dia harus cepat memang. Lha iku wong awam ya iso pegawene mlenteng manuk kan ngono. Pegawene ngantem bajangan kan ngono. Misalnya Rukin ya orang biasa ngantem bajangan di toko. Itu kan gak ada mesinnya tapi bisa terbang. Kenapa? Karena ada tekan. Nanti suatu saat gitu, koordinat bumi dihitung, garis lintang dihitung, terus bumi bulan ini trennya mutarnya gini, kalau bulan ini terus sudah semua pesawat kalau mau ke sana diarahkan sesuai apa? Tanggal-tanggal itu koordinat itu kan nanti lebih cepat. Ya rasa ngenteni kapan Gus? Mas itu cerita wong khawas, cara wong awam karek tuku murah timbang mikir. Iku ya pinter, ilmuwan dadi buruhe wong bodoh. Wong ilmuwan mikir, sing bodoh tuku tiket selesai. Jadi wong pinter profesor bentuk pekerjaan, sing wong bodoh mergawe terus engko karek nyewa profesor. Pinter dia bodoh wong pinter. Jadi pangeran iki senengane bully wong. Wong aku tak pinter dadi dokter profesor. Sing wong bodoh mergawe terus engko nek sugih gampang nyewa direktur. Sing direktur profesor. Sing repot wong bodoh ge masjid. Lah sing mami sapa nyewa kiai. Repot nek doja iki repot. Repot. Tapi ben wong ra sombong. Cara kula ora masalah. Kowe mung suka kan dia masjid mewah mbok sewa dadi kiai yo gelem. Gak masalah. Wis menjen pangeran ge donya sini iki. Lihat takhidha ba'dhum ba'dun sukhriya supaya saling mengatur. Ana wong ra kiai tapi ra kiai dungane mek pangeran ngene kon Gusti kula nyuwun anak kula wayu. Ya wis dene ra iso dadi kiai anake ayu disenengi. Kiai dadi atasane kiai damai. Karo kae di anak. Kesuwen kiai kesuwen. Dadak ngapalo. Alfiyah Imrit ya. Aduh donga jadi anak. Wis selesai kok. Putune diundang Gus. Repot
Atau ning dunia kampus terus dirabi dokter selesai. Dokter betul cung. Dokter jelek cung perkarane. Itu ya solusi no. Yang cara ngawam ana penting dana ayu gampang liyane apa? Soalnya wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Ini jelas dan saya sudah terjemah apa saja pasti seperti saya. Saya akan menciptakan sesuatu yang sefungsi dengan perahu, yang sama-sama bisa dikendarai. Tapi sesuatu itu kata Allah potensinya wa inna salamun ngersano ingsun nuhri mongko ngeblesno ingsun mu akeh maaji disuben sertane anane perahu. Fala sori ngomong ora ana pertolongan mujud muhisa tegese mesti bengok-bengok sing nyelametno iku mujud muhisa lagum. Ora ana sing nolong kabeh wala gum yung koduna ora ana wong akeh yung koduna diselametno sapa wong akeh yun jauna tegese diselametno sapa wong akeh. Tapi masih ana pesawat ana perahu kira usah aku mau luhur jare Allah. Aku tetep pangeran. Nak butuh tak besno. Maksudnya kira usah ngimani teknologi tetep kabeh kudrohe pangeran. Nanti misalnya pesawat secanggih apapun kena apa sistem listrik sini nggone napa? Nenggone napa? Awan wis selesai. Mami pasti pangeran meneh dah. Iku tugale cara wong dhisik bayangno tenggelam ning laut. Bareng ana tsunami ning darat lah iso tenggelam. Mulane jare pangeran, aku kepengin tenggelamno wong gampang, gak usah ngenteni ning laut. Wong Aceh dengok-dengok ning darat ya. Pangeran wis wa inna sa'nuhrikhum. Dunya ora aku karep tak tenggelamno jare pangeran. Saiki pentingnya dadi wong alim. Dadi ora usah bayangno tenggelam yo kudu ning laut. Mergo tenggelam ning banyu. Jare sapa nak pangeran ya gampang wae. Tsunami selesai yo. Mulane rayu ben ra usah gawe tsunami. Maksudnya lewat donga napa? Donga bahasa Arab istighosa lah dari partai tertentu kan di bahasa Arab istighosa. Serempet, sensitif zaman akhirnya ngomong ilmiah udah sensitif. Tapi aku itu ilmiah, aku ora usah curiga aku kubu mana, aku kubu ilmiah wis yakin aku kubu ilmiah. Gak mihak sapa-sapa kubu napa? Ilmiah. Cuma aku ngergani wong awam, ternyata pinter juga menjadi akhirnya. Oke, nak ben dadi wong mulya ora usah dadi kiai kesuwen di anak ayu di mantu. Kiai, engko putu mesti dadi kiai alim. Lho, bae sapa kan karek muni ngono. Gampang loh. Gampang. Jadi selalu Allah itu bikin solusi untuk orang awam, loh. Ada gak kiai dadi pantune wong awam? Barokah ayu, loh. Tahu ayu ana wong duwe sawayu dirablong sugih selesai kemiskinane. Selesai. Bang belajar ekonomi sawan. Jadi Allah ngatur dunia segampang itu. Segampang. Alam meskipun tak kei fasilitas dari pangeran kalau saya berkehendak nuhrikhum fala sorry kholahum walahum yang kodun. Dan kalau saya menghendaki gak bisa lagi diselamatkan mu illa rahmatan kecuali ono kasih sayang minna sangking ing sun. Kabeh iku mau iso selamat nak untuk kasih sayangku. Wa mataan lan umpama selamat muk seneng-seneng ilahinin maring masa sing pendek. Maksudnya pangeran masih oke tak selamat Allah, selamat muk sesaat. Suatu saat tetap datang ajal. Jadi ini kue selamat yo muk sedih. Loh. Iku dadi wenjene pangeran ngelingno nak dunya iku tidak tempat yang abadi. Lain jin iki seranya nang wong akeh apa ila rahmatuna kecuali rahmat ingsun aku maring wong akeh. Wa tamtiuna lan oleh nyeneng-nyenengno ingsun iya wong akeh. Nggih, tak seneng-senengno ladzatihim ing ngrasakno enake wong akeh. Tapi ya mau ilang kido i ajalihim tumeka maring mu batas napa ajal-ajale wong akeh. Jadi apa? Intine iku aku umpama ana praulah setiap saat bisa saya tenggelamkan. Bahkan kita di darat pun setiap saat bisa kok nganti kita selamat mergo rahmatam minna. Ini ayatnya jelasin apa? Inna wa yumsikus samawati wal ardo'an tazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Jadi kita selamat itu karena apa? Meteor tidak dijatuhkan ke kita, Mars tidak dijatuhkan ke kita, asteroid tidak dijatuhkan ke kita. Kalau kita dijatuh itu semua maka kita selamat kabeh iku la haula wala quwata illa billah. Jadi sudah seperti itu. Tapi ku waca sebagai pengakuan nak kabeh kersane Allah. Tapi nak mbok waca kakean yo dituduh bid'ah. Akhirnya ya masalah meneh kan. Angin dalam zaman akhir. Ajane la haula wala quwata bentuk pengakuan bahwa semua itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu
Ya kayak kita selamat sekarang, bukan karena kita hebat, karena meteor nggak dijatuhkan, asteroid nggak dijatuhkan, Mars nggak dijatuhkan. Kalau dijatuhkan ya selesai. Soalnya pengawang dengan apa tadi? Inna woha yumsikus sama faati wal ardon apa? Antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba. Jadi Allah itu mengendalikan alam langit, yaitu alam yang menjadi tempatnya menapa meteor. Kalau saya ingin kata Allah itu jatuh dan kalian selesai. Nah sampai enggak jatuh karena rahmat dari saya. Tapi setelah kamu selamat, kamu tetap sadar kamu itu selamatnya mau sesaat. Pada akhirnya ajal datang tetap selesai. Ini wa mataan ilahin. Lain jim ing sira nyelamno ngake apa illa rahmatuna ila rahmating sunah kumare ngake wa tamtiuna. Lan oleh ngekei seneng-seneng ingsun iya humya wong akeh tak kei seneng-seneng ladatihim ing rasane wong akeh, ngrasa enake wong akeh, ilang kido ya jalim tumeka maring batas ajale wong akeh. Wa idza qila nalikane diucapno lagu maring wong akeh apa itaku mabene idikum kowe wedi apa sing ngarepmu min ada di dunya sing dunya lahirim kaliyan wong akeh. Wa ma khalfahum lan barang sing sangguri min adzabil akhirah. Jika mereka diingatkan takutlah sesuatu di hadapan kamu yaitu yang kamu alami di dunia, ya takutlah sesuatu yang nanti akan kamu alami kemudian yaitu misalnya alam akhirat. Jadi Allah saking baiknya itu selalu mengingatkan kita. Pikir nasib kamu di dunia, ya pikir nasib kamu di akhirat. Supaya la'allakum turhamun. Supaya aku itu layak disayang dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malah wongku arodu ketika diingatkan malah mengo berpaling. Maknanya menolak. Wa mata cilan ora teko ing min ayatin sange ayat min ayati rabbihim sange ayat mirunake ila kanu. Kecuali ana sapa wong akeh anha sange ayat iku muridina iku mengo kabeh. Wa idza qila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh qala fuqara sahabat iki sing ngendikan sapa fuqara sahabat fikir sahabat lagu mare wong akeh anfiku mimma razaqakum mbok kowe sekali-kali sedekah minal amwali sing pira-pira donya qala alladziina kafaru lil ladziina amanu isizan krana ngenyek bim lan amanu anut imu ana ta kene mangan kita man ing wong lawya saulamun ngersakno sapa Allah wa atama moko maring mangan sapa Allah ing man fi mu'taqatikum ing dalem keyakinan sira kabeh ada iki. Maksudnya zaman dhisik iku wong-wong ya ana gerakan sedekah, tapi ketika ana gerakan sedekah malah didebat wong-wong melarat itu kersane pangeran. Nah tak kei sedekah berarti aku ngrusak kersane pangeran. Gak kurang ajar tadi. In antum maranati sira kabeh fi qaulikum dalam ucap sira kabeh lan amane kita dalik ma'am utakotikum sementara keyakinan sira kabeh ada iku ila fi dolalin itu paling dalam kesehatan mubinin kang jelas bayinen kan jelas. Wali tasrifi lan krana nyeplosno iki kufrin kelan kufre wong akeh mau ki ono ati mutai panggonan sing aku waya kulo namaten.